Ayo, silakan. Shalom semuanya. Shalom. Tadi pendengarannya ada 6 lemari kaca, 6 lemari kaca. 4 kuburan dibangkitkan, 4 orang mati dibangkitkan. Waktu kita tadi belajar berperang itu kita melawan pasukan berlendir. Kita melawan pasukan berlendir. Hikmat firman-Nya 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10. Hikmat firman 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10. Silakan Aidi. Ya, perhatikan ini. Oh ya, karena kami tahu. Ya. Ini perkataan siapa? Paulus. Kata kami artinya jamak, bukan tunggal. Jadi artinya Paulus mewakili seluruh rasul-rasul, orang-orang kudus, rekan-rekan sekerjanya, ya, bahwa jika kemah tempat kediaman kita ini di bumi dibongkar, apa maksud kemah itu? Tubuh lahir. Ya, bagaimana dibongkarnya? Yang pertama udah usul. Yang kedua kecelakaan. Ketiga patah hati. Keempat terkena bencana. Ya. Jadi ini dibongkar maksudnya sudah, kalau dibongkar itu jadi rohnya udah nggak bisa tinggalin lagi rumahnya. Terpaksa roh itu harus kembali kepada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Ya kalau dia selama hidup di dunia baik benar, Tuhan pemiliknya. Tapi kalau dia tidak benar, hidup tidak menyembah di dalam roh dan kebenaran, ya maksudnya menyembah di dalam roh, manusia rohnya dilahirkan oleh Roh Kudus. Dia membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kebenaran adalah dia bertumbuh di dalam kebenaran. Artinya berkarunia dan berkarakter. Berkarunia saja tidak berkarakter, itu juga nggak bisa masuk surga. Perhatikan, ya. Berkarunia saja, ya terserah dipakai Tuhan ya hebat luar biasa atau gimana. Kalau tidak berbuah roh, nggak bisa masuk surga karena roh dan kebenaran menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, Allah telah menjadikan satu tempat kediaman di surga bagi kita. Sudah seringkali mungkin engkau mendengar atau kita secara roh sudah pergi ke surga, bukan? Ya, kita menikmati sukacita, kita menikmati damai sejahtera. Bagi kita di tempat kediaman yang kekal, surga itu kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi bukan dibangun, kata dibuat bukan dibangun, tetapi dibangun oleh Bapa Yesus Roh Kudus sendiri. Satu tempat yang maha indah, satu tempat yang penuh dengan kemuliaan, dan hidup kita di sana adalah hidup kekal selama-lamanya. Dan kalau melihat tanda-tanda sekarang, tanda-tanda akhir zaman sekarang, Yesus itu sudah tidak lama akan datang. Ada salah pemimpin orang Israel, Ben Gurion dalam
Daniel Sharon. Dia sekarang sudah sangat tua. Dan dia bilang, seorang Yahudi, ya yang apa? Dia katakan, sepeninggal dia, bahwa dia ramalkan bahwa setelah dia mati tidak akan lama kemudian Yesus akan datang. Betul atau tidak? Ya, kita hidup di dunia ini harus menjalani kehidupan kita sebagai manusia. Bagaimana? Walaupun Yesus datang besok, kita harus beraktivitas seperti biasa. Walaupun Yesus nanti datang 1000 tahun yang akan datang, kita tetap harus berjaga-jaga. Karena dia datang seperti pencuri di malam hari, kita tidak tahu kapan dia datang. Ya, lalu selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh. Jadi kata Tuhan, selama kita di dunia ini, kita, ayo ke depan saja. Ya. Kita mengeluh. Mengapa kita mengeluh? Karena hidup di dunia ini nggak ada yang tidak punya masalah. Baik masalah besar ataupun masalah kecil. Baik engkau, baik kita orang biasa, baik para pemimpin agama, baik para pemimpin bangsa, semua manusia, pemimpin dunia, nggak ada yang tidak punya masalah, semua orang punya masalah. Kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi. Kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi. Kita rindu untuk terus menikmati kehidupan sorgawi. Di atas tempat kediaman kita, perhatikan, di atas tempat kediaman kita sekarang. Jadi manusia rohani, dia tuh selalu rindu untuk memakai, menikmati hal-hal yang indah, hal-hal ilahi, hal-hal yang surgawi. Tetapi manusia rohani ini mendapatkan tantangan dari manusia daging atau manusia lahiriah. Kemarin, wow, udah mantap aja deh. Target minimal berjaga-jaga 1 jam lewat, 2 jam lewat, 3 jam lewat. Berjaga dan berdoa setiap saat sudah dicapai. Mengapa? Karena ada cinta mula-mula. Begitu dengar di mana ada persekutuan, kejar. Di sana di sini jauh hujan panas, tidak ada rintangan yang dapat menghambat. Karena lagi jatuh cinta. Ya. Tetapi setelah lama-kelamaan ujian mulai datang. Ya, ujian mulai datang. Mulai datang rasa jenuh, rasa bosan, mulai timbul rasa enggan. Jadi cinta yang menggebu-gebu menjadi biasa karena sudah terbiasa. Tapi kalau dulu, aduh, luar biasa cintanya. Dan kata Tuhan bahwa kita sudah jatuh. Ya. Di kitab Wahyu dikatakan, ya, kita sudah apa? Kalau kita sudah menjadi tawar, kita akan menjadi seperti garam yang tadinya asin menjadi hambar. Lampu yang tadinya terang benderang menjadi pudar nyalanya. Ya, bulu yang tadinya berdiri tegak mulai terkulai. Tidak berdaya, terkulai maksudnya apa? Tidak berdaya. Ya. Sebab dengan demikian kita berpakaian
dan tidak kedapatan telanjang. Perhatikan. Sebab dengan demikian kita berpakaian. Maksudnya maksudnya di sini pakaian rohani. Sehingga tidak didapati bahwa kita tidak berpakaian alias telanjang. Ya. Yang nggak tahu deh. Kalau di scan, malaikat scan apakah kita pakaiannya bagus, komplit gitu. Atau adakah yang pakaiannya kotor, atau adakah pakaiannya nggak tahu gitu, habis mandi dia lupa pakai baju, terus jalan-jalan di dunia roh gitu. Lucu lah. Kalau engkau lihat ada seseorang jalan kemudian nggak pakai baju gitu. Hanya yang terjadi itu kalau di dunia hanya orang gila. Jadi kalau engkau jalan-jalan di dunia roh nggak pakai baju, gimana tuh? Ya, tidak didapati telanjang. Lanjut. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Jadi kita mengeluh. Alkitab katakan beratnya tekanan hidup. Siapa hari-hari ini merasa bahwa tekanan hidupnya berat? Halo? Mana yang lain? Jangan malu-malu. Ya. Oh, yang lain ringan ya, nggak ada yang berat ya. Oh, biasa aja. Tapi Alkitab bilang mengalami tekanan hidup yang berat. Ya. Karena kita mau mengenakan pakaian baru. Nah, ini masalahnya, ini persoalan. Karena kita mau hidup bersama dengan Tuhan, tapi tidak mau menandalkan cara-cara hidup yang lama. Yang namanya cepat tersinggung mau dipertahankan. Yang namanya cemburu mau dipertahankan. Yang namanya ambisi mau dipertahankan. Yang namanya suka main-main tidak setia dalam hidup mau dipertahankan. Yang namanya sombong, angkuh mau dipertahankan. Tidak mau dilepaskan. Ya, ini dikatakan apa? Kita mau menggunakan manusia yang baru, tetapi tidak mau menanggalkan kehidupan yang lama. Ya, kehidupan yang lama itu coba tolong keinginan daging. Nah, itulah yang tidak mau ditanggalkan. Galatia pasal 5. Keinginan daging. Kita menyimpang dulu. Manusia lama. Ya. Ya, kita tunggu sebentar supaya kita baca sama-sama. Ya, ini dia manusia lama. Ini dia ya. Baju lama, manusia lama. 1, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata. Yang pertama percaulan. Manusia ini suka. Ya. Manusia lama kita dan yang namanya mengajak kita untuk hal-hal ini, apalagi sekarang di internet, di YouTube, di Facebook. Walaupun Facebook kita baik, tapi ada aja yang kirim yang aneh-aneh, bukan? Tapi begitu dikirim yang aneh, ini ada yang aneh. Nggak ditutup, malah terus dibuka, diikutin. Jadi mana itu? Mengapa? Karena memang kecenderungan manusia memang seperti itu. Cewek sama cowok saling mawon. Penasaran? Ya beda. Itu ada sendiri. Tapi kecenderungan, saya katakan, perhatikan. Kecenderungan manusia suka ingin penasaran. Nah, kecuali yang sudah kelewatan. Ya itu ya seperti itu. Lalu kecemaran, mencemarkan diri
dengan perkataan-perkataan orang. Misalnya contoh, cewek sama cowok. Cowok zaman dulu waktu engkau masih orang dunia, biasanya suka ingin mencemarkan dengan melempar umpan. Johan, dulu pernah melempar umpan? Jenderal Tommy dulu pernah melempar umpan? Ringo. Oh, Dulu. Jenderal Yohanes gimana umpannya ini? Orang lain. Maksudnya kata Ibu Tuki baik-baik melemparnya. Ini lebih parah baik-baik melemparnya nggak sembarangan. Itu orang baik. Ya, oke. Banyak hal yang dapat mencemarkan kita. Perkataan-perkataan orang dan sebagainya. Dan kehidupan bagi orang dunia itu kencing dimakan. Nah kalau udah kayak gitu udah ada. Orang itu hanya tinggal dibawa untuk dipanggang, untuk disate, untuk dibikin sop. Ya. Lalu kemudian hawa nafsu. Hawa nafsu ini tidak hanya berbicara dari perut turun ke bawah. Banyak nafsu makan misalnya, nafsu nafsu apa lagi? Belanja, nafsu apa lagi? Ada nafsu apa lagi? Jadi perhatikan, ini banyak. Segala sesuatu boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Belanja nggak apa-apa. Ya, belanja asal seukuran belanja menurut kondisi keuangan. Jadi jangan nggak ada uang, ingin belanja terus. Yang Tuhan nilai. Ada kartu kredit itu hanya sebagai pengganti uang cash. Itu bukan harta yang kita punya. Sudah habis itu kita terjebak. Lalu kemudian kita dikejar, kata Tuhan dikejar-kejar siapa? Dikejar-kejar debt collector. Kamu yang enak-enak pakai karena Tuhan gua yang dimintain dibayarin. Suruh ngebayarin. Ya perhatikan. Dan hampir kita semua yang hidup modern yang pernah sukses secara keuangan pasti ditawar-tawarin. Pasti di handphonemu ditawarin KPA tanpa alunan, tanpa CPI. Ya, apa namanya, kartu kredit udah 10 masih ditawarin lagi, masih mau di-up lagi, masih ditawar-tawar. Oke, ini hawa nafsu berbicara dari banyak hal. Lalu kemudian penyembahan berhala. Ya, segala sesuatu yang kita kasih lebih dari Tuhan itu namanya penyembahan berhala. Usaha, pekerjaan, anak, itu semua bisa jadi berhala. Kalau kita melupakan Tuhan karena hal-hal tersebut. Sihir, perhatikan. Sihir engkau baca horoskop, oh hari ini begini, ada peruntungan begini, ya masih percaya masih percaya primbon, masih percaya tahyul, itu sihir. Lalu ketika taatan kepada Tuhan juga, firman Tuhan katakan apa? Kita tuh bertenung, tidak taat. Ya, sama sihir juga itu. Perhatikan, kalau kita tidak taat kepada Tuhan, itu juga dosa bertenung. Karena firman Tuhan bilang, apakah yang lebih baik? Yang lebih baik itu mendengarkan dan melakukan firman Tuhan daripada mempersembahkan korban persembahan seperti yang dilakukan oleh Saul. Ya, dosa bertenung, ketika sihir. Lalu kemudian perseteruan. Ya, perhatikan.
perseteruan, memancing orang untuk marah, berseteru, ya berseteru, berseteru akhirnya apa? Berkelahi, sama dengan berkelahi, ya berseteru. Lalu kemudian perselisihan. Ada apapun, ada bagaimanapun, kalau orang mau memancing kita, orang mau berselisih dengan kita, firman Tuhan bilang jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, jangan membalas caci maki, cuci maki dengan caci maki. Oke, caci maki iya, cuci maki juga iya. Ini sama-sama dipakai dalam bahasa Indonesia. Sama dipakai ya. Ya, kalau tidak dipakai tentunya saya tidak akan saya beritahukan. Ya, perselisihan, lalu kemudian iri hati, nggak bisa lihat orang lain maju. Ya, ada tetangga maju, lalu kemudian apa? Marah. Nah di sini Yesus bilang kepada kita, firman Tuhan bilang kepada kita, amarah manusia tidak pernah mendatangkan kebaikan. Gimana? Masih gampang marah nggak?